Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, sehat ya ibu-ibu ya? Saya karena undangannya jam 4 saya nunggu tadi. Ba'da asar kan. Jadi kata Ustaz Ari tadi, besok jam 4:30 aja datang. Karena saya tengok undangannya jam 4 tadi. Itulah. Jadi ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita tidak banyak, tapi ada semangat untuk mengikuti majelis taklim. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza marartum," apabila kamu melewati di riyadil jannah, taman surga, farta'u, maka singgahlah. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa riyad taman surga yang kamu maksudkan itu? Kata Rasulullah, hilaquz zikir, atau majalisuz zikir, atau majalisul ilmi. Apabila kalian melewati majelis ilmu atau majelis taklim atau majelis zikir, maka Rasulullah singgahlah. Kenapa? Karena majelis zikir itu atau majelis ilmu itu adalah taman surga. Di dalam hadis lain, baginda Rasul menyampaikan, apabila kita menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu, maka rahmat Allah turun kepada kita dan para malaikat mengelilingi kita, serta Allah menyebut nama kita di depan para malaikat. Kira-kira senang apa tidak Allah menyebut nama kita di depan malaikat? Tentu senang. Ya, jadi memang bersabar di majelis taklim itu, ibu-ibu sekalian, itu bukan sesuatu yang mudah. Berapa banyak ibu-ibu muslimah yang ada di daerah kita mungkin tidak banyak yang mengikuti majelis taklim. Padahal menuntut ilmu agama itu hukumnya fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Dalam hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasul mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah oleh kamu iman kamu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Aktsiru min qaulin la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi banyak berzikir kepada Allah supaya iman kita selalu baru. Kenapa demikian? Karena iman kita bisa turun dan naik. Yazid wa yanqus, naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita bisa naik kalau kita taat kepada Allah, naik. Tapi kalau kita bermaksiat, iman kita turun. Ya. Nah, jadi bagaimana cara membuktikan iman kita sedang naik? Kita ringan membuat ibadah. Salat ringan, salat wajib jelas ya. Salat sunnah ringan saja kita lakukan. Kalau tertinggal sholat sunnah, kesal hati rasanya. Sholat duha, ya, sholat witir, gitu. Apalagi sholat taubat, ya, sholat syuruk, sholat fajar, itu ringan kita lakukan, ibu-ibu.
Nah, ketika sesuatu ibadah itu ringan kita laksanakan, itu tanda iman kita naik. Tapi lama-kelamaan turun dia. Artinya apa? Mulai berat. Kemarin kalau tinggal duha kesal, ya, tinggal witir kesal. Sudah itu tinggal duha tak kesal lagi, itu tanda iman turun. Biasanya duha 4 rakaat misalnya, sekarang tinggal 2, itu tanda volume iman itu turun. Ya, witir gitu juga. Biasanya witir, oh ini tak lagi, dan tak ada kesal. Ya, nah, jadi taat itu harus dipaksakan. Ini datang ke majelis taklim ini, pahalanya besar. Itu memang harus dipaksakan. Karena syaitan tidak akan pernah membiarkan kita semua, ibu sekalian, berada di dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu, menuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah, dari sholat sunnah misalnya. Jauh lebih utama. Makanya orang yang berilmu itu jauh memiliki nilai di mata Allah dibandingkan orang yang rajin beribadah tapi dia tidak tahu dengan ibadahnya. Sholatnya mulai dari wudhunya tak sempurna, ya kan? Kemudian juga zahir sholatnya tidak sempurna, tidak khusyuk. Nah, tapi kalau orang berilmu semuanya sempurna. Badannya khusyuk, hatinya khusyuk, ruhnya khusyuk ketika sholat. Ya, gimana badannya khusyuk ketika sholat? Gerakan zahirnya pas, mulai dari berwuduknya pas, angkat tangan, takbir intiqal, takbiratul ihram pas. Ya, letak tangan ketika duduk di antara 2 sujud pas, menempel tangan di lantai ketika sujud pas, sesuai dengan tuntunan syariah atau fikih. Itu tanda gerakan zahir dia sempurna, itu tanda khusyuk. Tidak gelisah dalam sholat, itu zahirnya. Ya. Khusyuknya hati gimana? Maka disebut tidak ada sholat kalau illa bi huduri qalbi, bi huduril qalbi. Sholat itu tidak sah kalau hatinya tidak hadir dalam sholat. Hatinya terpaut dengan Allah. Itu tanda khusyuk dalam hati. Nah, diantaranya memahami makna apa yang dibaca. Kita pahami. Mulai dari takbiratul ihram, Allah maha besar, terbayang keagungan Allah dan betapa kecilnya kita. Begitu juga dengan baca Al-Fatihah, memuji Allah dengan khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua puji-pujian milik Allah Rabbul Alamin, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja hari akhirat, kiamat, gitu. Kepadanya lah, kepada Engkaulah kami beribadah dan meminta pertolongan. Nah, jadi kekhusyuan itu di hati. Di badan jelas khusyuk tadi, zahirnya. Hati gitu juga. Ruhnya sendiri juga khusyuk. Terbayang betapa, Masya Allah, nikmat Allah yang diberikan pada badan kita karena ada ruh. Kita bisa melihat karena ada ruh. Telinga bisa mendengar karena ada ruh. Mulut bicara karena ada ruh. Ya, dan semua itu dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberikan kepada kita mampu melihat, mampu mendengar, itu karena ada ruh. Kalau tak ada ruh kan tak ada lagi. Punya mata, orang meninggal dunia, walaupun matanya terbuka dia tak nampak, walaupun telinganya ada dia tak mendengar. Jadi telinga ini alat pendengar, bukan untuk mendengar, alat pendengar. Tapi bukan telinga itu yang mendengar. Buktinya orang mati juga telinganya ada, tapi tak mendengar kan? Jadi dia hanya alat pendengaran saja. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam majelis ilmu itu.
Jadi pulang dari sini sholatnya khusyuk, mulai khusyuk badannya, khusyuk hatinya, ruh nyawanya juga khusyuk, ya, gitu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna allati idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya tersentuh, bergetar. Dengar azan, tergetar hatinya. Dan yang keluar juga dari pancaran lisannya juga kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah, insya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Hati menjadi lembut, ibu-ibu sekalian. Nah, apabila hati kita menjadi lembut, maka kedekatan yang kita bangun dengan Allah itu semakin intim, semakin dekat, sehingga doa-doa kita diijabah. Hati kita lembut, terasa juga sama suami, hati suami juga ikut lembut, hati anak-anak juga ikut lembut. Begitu. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebab itu perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak. Kemudian memperbanyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Jadi pulang dari sini lisan kita itu selalu mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Nuh alaihi salam. Ya. Bahwasanya umat Nabi Nuh itu, ibu-ibu sekalian, sangat durhaka. Begitu lama Nabi Nuh menyampaikan syiar, tak banyak yang tertarik dengan tauhid yang diajarkan Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Nuh alaihi salam meminta kaumnya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Allah pasti terima, padahal ratusan tahun mereka berbuat durhaka. Itu kegunaan istighfar, ya, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dengan berzikir kepada Engkau, dengan mengingat Engkau, dengan bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, dan dengan memperbaiki ibadah yang aku lakukan, bertaubat kepada Allah. Banyakkan sholat taubat supaya hilang kesombongan, kata-kata kasar kita hilang, hati kita semakin lembut, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW, mencintai Al-Quran. Minggu besok mau majelis taklim misalnya, besok pagi majelis taklim, hari ini kita udah gembira, wah ini ada majelis taklim ini rahmat Allah turun. Kegembiraan itu tidak semua orang yang dapat. Gitu Bu ya, tidak semua orang yang dapat. Nah, jadi begitu untuk memperbaharui iman kita. Karena dengan memperbaharui iman itu Bu, iman itu diperbaharui, kenapa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah atas dasar iman. Karena apabila beribadah atas dasar iman, itu lillahi ta'ala, jauh dari riya. Sekarang berapa banyak waktu yang kita gunakan? Satu hari satu malam, 24 jam. Untuk Allah berapa coba? Untuk ibadah. Selain dari itu untuk urusan keduniaan. Allah tidak larang, ya. Tapi Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula, khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia yang pertama diciptakan, bahkan lebih baik dan dia berkekalan. Apabila kita kejar akhirat, dunia ngikut. Nah, percayalah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa saja kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa syaratnya. Kerja Ustaz, ya, kerja itu syariat. Kerja itu kan bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Rezeki dari mana? Dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Ya. Kalau seandainya kerja keras itu banyak dapat duit, maka coba lihat orang yang bekerja keras, mungkin gajinya tidak seberapa, gitu. Tapi kalau dia bekerja keras, walaupun dapatnya tidak seberapa, dia bertakwa kepada Allah, Allah pasti cukupkan. Ya, Allah pasti cukupkan.
Nah, jadi itu pembukaan dari saya. Nanti kalau lama-lama saya nanti ibu tak bisa bertanya, ya kan? Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Nah, silakan. Maksudnya adalah hati itu, Bu, punya keinginan yang bermacam-macam. Ya, jadi membatasi hati itu artinya Allah mengendalikan hati manusia. Kalau kita penuhi seruan Allah. Kalau tidak, hati kita ini inginnya macam-macam. Kita ini disiksa oleh keinginan. Kita berutang, itu keinginan. Rumah punya, kemudian kita berutang untuk memperbesar, kan keinginan. Mobil punya, ingin lebih bagus, tapi uang tak cukup, berutang, itu keinginan. Jadi hati itu bolak-balik. Jadi hati itu bolak-balik, bukan hati yang dalam bentuk daging itu, enggak. Tapi ada di dalam hati itu fuad. Ya. Dalam hati itu. Cangkang ini sodrun namanya. Hati itu kolbun, di dalamnya ada fuad lagi. Apa istilahnya itu? Softwarenya lah ya, atau ya, softwarenya hati. Nah, jadi kalau kita penuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kendalikan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati. Nah, itu. Jadi dikendalikan. Tetapkanlah hatiku ini. Itu maksudnya. Batasi oleh Allah. Tetapkanlah hatiku ini untuk senantiasa cenderung kepada Maliki Yaumiddin, kepada pemilik hari pembalasan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu cenderung untuk taat. Nah, itu maksudnya, Bu. Dalam tafsir seperti itu. Nah, ya Bu ya. Nah, jadi artinya mengendalikan hati itu artinya membatasinya kalau kita penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Nah, Bu? Nah, gitu. Tapi kalau kita tidak penuhi seruan Allah dan Rasulnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, semua larangan kita buat. Tak ada kita menyeru kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, maka hati kita akan gila-gilaan sendiri dia. Ya kan? Pengen A, pengen B, pengen C, dapat A mau B, B mau C, mau D, tidak ada puas-puasnya. Tidak pernah terbangun sifat qanaah. Rasa puas di hati terhadap nikmat Allah sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah. Paham, Bu? Tidak bersyukur. Tapi kalau kita penuhi seruan Allah dan seruan Rasul, maka hati kita menjadi lembut. Allah akan menetapkan hati kita untuk selalu cenderung kepada agama dan cenderung kepada ketaatan. Karena kita tahu dalam setiap kita sholat, kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah atau menyembahnya. Jadi hati ini, Bu, ada di hati kita itu nafsu. Kalau amarah, la ammaratun bisu, bawaannya mau yang buruk aja. Ya, mau yang buruk aja. Itu tak boleh dibuat gitu. Tak apa-apa, orang boleh kok. Itu nafsu amarah. Dia tak mikir itu halal, itu haram, ini Allah redha atau tidak. Amaratun bisu. Dia selalu membawa kepada keburukan. Ya. Lawamah gitu juga. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Artinya apa? Lawamah itu dia tahu itu tidak baik, tidak redha Allah, tapi dia buat besok di akhirat dia nyesal. Tapi kalau mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia akan kembali dalam keadaan tenang kepada Allah. Dan orang-orang yang sudah terinstal nafsu lawamah di hatinya, wan nasyitati nashta. Allah akan mengambil ruhnya nanti dengan penuh kelembutan. Tapi kalau ingkar, wan nazi'ati gharqa.
Allah akan mencabut dengan kasar. Ruh itu ada di paru-paru ini semua. Bagaimana dicabut sakitnya. Selembut-lembutnya ruh kita dicabut, itu ruhnya orang-orang soleh, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasulnya, itu pun seperti kambing dikuliti. Apalagi kita yang jauh sekali dari solehah. Nah, itu gunanya hati. Tanamkan, dikendalikan dengan nafsu mutmainnah. Maka Allah akan katakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu yang redha dan diredhai. Masya Allah. Digambarkan tempat yang indah. Ya, kita masuk di dalam alam barzakh, kuburan. Alamnya namanya barzakh. Barzakhun itu benteng. Orang sana tak bisa ke sini, yang sini tak bisa ke sana. Tempat sempit, panas. Coba bayangkan. Dan kesadaran kita di sana utuh. Utuh sadar kita. Yang habis itu kan casing aja. Ruh kan tidak. Ketika dibalikkan ruh kita ke jasad kita, ditanyain oleh malaikat, kita sadar bahwasanya kita mati. Coba bayangkan. Masya Allah, takutnya minta ampun. Nah gitu, jadi hati kuncinya ya. Iya. Benar. Benar. Diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan bil jawarih atau bil arkan dengan anggota badan. Iman di hati dulu. Makanya sholat, kalau tidak hadir hati kita dalam sholat, berarti kita tidak ada khusyuk dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang mana mereka sholat lalai. Lalai ini Bu, pertama, tak sempurna zohirnya. Zohirnya apa? Wudhu tak sempurna. Sholat juga tak dipelajari dengan baik. Tumaknina tak ada. Kemudian dia selalu mengakhir-akhirkan waktu sholat menjadi kebiasaan. Memang waktu sholat ini termasuk waktu yang muwassa namanya. Waktu lapang. Kan lapang kan? Sholat sebentar, waktunya panjang. Sholat zuhur kan sebentar, tapi panjang. Batasnya ke asar. Ya. Kemudian hatinya tidak terpaut dengan Allah ketika dia berhadapan dengan Allah. Nah, jadi hati bagus, hati baguslah seluruh jasad dan amal kita. Ya Bu? Nah, oke. Ya, silakan Bu. Jadi sebenarnya Islam itu satu, yang bersyariat itu satu, yang berbeda itu fikih namanya. Fikih itu pemahaman. Ya. Ada fikih 4 mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah yang banyak menggunakan ra'i. Kemudian Imam Malik yang lebih cenderung kepada hadis dan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ya, yang terkenal dengan tamak beribadah. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Perbedaan dalam Islam itu hanya hal yang bersifat furu' namanya, cabang. Cabang saja. Tidak asal, tidak menyentuh kepada pokok seperti akidah. Rukun iman sama, rukun Islam sama, gitu ya. Nah, tapi mungkin dalam pelaksanaan sehari-hari ada perbedaan. Itu namanya furu', cabang. Dan itu tidak ada masalah. Nah, ya Bu. Jadi kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dalam artian kalau fikihnya berpegang kepada 4 mazhab. Nah, kalau akidahnya berpegang kepada Al-Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, Bu. Nah, oke. Silakan. Baik. Nah, Bu. Ya. Apa itu iman? Kalau dalam kitab tauhid disebut kallafallahu ibadah. Apa maknanya? Beban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi iman itu beban. Makanya kalau menjadi orang mukmin itu berat. Orang beriman. Kenapa? Buat ini ternyata Allah tidak ridho, tinggalkan. Ya kan?
buat ini, Allah tak ridho, tinggalkan. Karena iman itu sendiri beban. Beban yang diberikan kepada hamba-hamba Allah supaya hidupnya teratur. Ya kan? Kallafallahu iman. Kenapa disebut beban? Karena Allah menurunkan hukum dalam bentuk beban, disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi. Hukum taklifi itu dari Allah. Dan kita yang menanggung beban hukum itu disebut mukallaf. Apa hukum taklifi itu? Ada wajib, ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada haram yang harus kita jauhi. Ada sunnah yang dianjurkan kita melaksanakan. Ada karohah yang dianjurkan kita untuk menjauhinya. Walaupun dilaksanakan tidak ada masalah. Ada ibahah. Jadi hukum yang 5 ini, kita selaku mukallaf yang dibebani hukum oleh Allah, maka ini menjadi patokan awal kita terhadap beriman atau tidak kita. Kalau Allah haramkan kita jauhi, itu beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita yang wajib kita kerjakan diutamakan, yang sunnah kita laksanakan. Beriman atau tidak? Beriman. Itu patokannya, hukum taklifi. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semuanya gaib, Bu. Neraka tak nampak, surga juga tidak kelihatan, apalagi Allah yang maha gaib. Ya, kemarin juga saya sampaikan apa? Ada malaikat yang mulia yang mencatat, kiraman katibin, tak nampak. Makanya itu disebut dengan ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Informasi yang kita terima dari Rasulullah melalui Al-Quran dan Sunnah beliau. Baru informasi. Tak nampak semua informasi itu. Surga tak nampak diinformasikan. Neraka diinformasikan dalam Al-Quran tak nampak. Malaikat tak nampak. Ya kan? Azab alam barzah belum sampai. Percaya nggak kita di situ? Karena iman itu aqwalun wa af'alun. Lidah kita ucapkan, badan kita mengerjakan. Itu namanya ilmu yakin. Tapi kalau nampak, itu namanya ainul yakin. Itu saat itu iman tak terima lagi. Contoh, di alam barzah diperlihatkan pagi dan sore. Kalau amal kita baik, nampak surga, nampak pagi, nampak surga, sore begitu juga. Kalau amal kita buruk, diperlihatkan neraka, sore diperlihatkan neraka. Saat itu kita mau bertaubat tak bisa karena sudah ainul yakin. Kalau sudah diperlihatkan oleh Allah, taubat tak bisa. Jadi saat ilmu yakin inilah diberikan oleh Allah informasi mengenai surga, neraka, alam barzah, malaikat zabaniyah, malaikat malik melalui Al-Quran. Al-Quran dari Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Informasi itu namanya ilmu yakin. Di saat informasi di ilmu yakin inilah iman kita diuji, menandai kita beriman atau tidak. Benda tak nampak kita yakini atau tidak. Tapi kalau sudah diperlihatkan itu namanya ainul yakin, iman tak ada artinya lagi. Iya kan? Iman tak ada artinya lagi. Cabut nyawa sampai tenggorokan, nampak malaikat. Padahal malaikat ini selama ini masih ilmu yakin, masih informasi, nampak sama malaikat. Aku mau bertobat, diterima enggak? Tak terima lagi. Nah, jadi standarnya itu. Ya, hukum taklifi yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang kita selaku mukallaf sudah akilun balighun, kita ikuti mana yang harus kita ikuti mana yang harus kita jauhi, kita jauhi. Selagi dia masih dalam tahap informasi yang disebut ilmu yakin. Karena apabila sudah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka, iman kita tak ada artinya. Ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, aku taubat tak terima. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Di kuburan di alam barzah jutaan orang ingin kembali ke dunia. Kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Karena mereka nampak. Kalau bisa ditunda kembali ke dunia, fa asaddaqa, ya Allah aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, aku akan menjadi orang soleh. Tapi bisa enggak? Tak bisa, karena mereka sudah merasakan. Kalau sudah merasakan azab di alam barzah, itu namanya haqqul yakin. Bukan hanya diperlihatkan surga dan neraka, tapi bahkan mereka merasakan haqqul yakin. Jadi mereka sudah naik ke kategori ainul yakin dan haqqul yakin. Saat itu tak ada gunanya taubat. Jutaan orang sekarang mau balik ke dunia hanya ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh dan soleh. Karena mereka sudah melihat apa yang dijanjikan oleh Allah dan sudah merasakan. Pada saat mereka melihat dan sudah merasakan itu, taubat tak diterima lagi. Maka sebelum kita melihat surga, sebelum kita melihat neraka, sebelum kita masuk ke alam barzah, masih dalam tahap informasi yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran, berimanlah. Itulah standarnya, Bu, ya. Nah, Mbak, yang lain? Tak ada, kalau tak ada saya tutup. Nah, kita boleh lama-lama. Kalau lama-lama tak ada, bawa balik. Ada lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu selalulah perbarui iman walaupun status hadis ini lemah, tapi untuk fadailul a'mal banyak berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, banyak beristighfar, astaghfirullahalazim, melembutkan hati, memurahkan rezeki, melancarkan urusan kita semua. Karena kita semua tidak lama, ya, di masa transisi ini, sebelum kita menyesal di saat Allah memperlihatkan tempat kita, saat itu sudah ainul yakin, dilihat dengan mata, dirasakan dengan badan di alam barzah, saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kesadaran kita positif 100%. Energinya gitu juga. Coba bayangkan betapa mengerikan. Ibu sekalian. Dah? Nah, ada yang tanya? Silakan. Ya. Qadha salat itu apabila ada uzur syar'i. Uzur syar'i. Uzur syar'i itu seperti apa? Orang yang tertidur lewat waktu sholat, maka waktunya adalah saat dia bangun. Tapi sholat, kunna nu'maru biqadha'is shaumi, kata Aisyah, wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami para perempuan disuruh mengqadha puasa, tapi tidak disuruh mengqadha sholat. Jadi bertaubatlah kepada Allah. Tapi memang ada sebagian ulama yang membolehkan mengqadha sholat yang pernah tertinggal. Nah, gitu ya. Nah, saya tidak menutup kemungkinan itu. Nah, tapi dari Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Nah, tapi ada ulama, sebagian ulama menganjurkan untuk mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan. Nah, ya. Nah, jadi banyaklah bertaubat kepada Allah, banyak bersedekah, lakukan sholat-sholat sunnah. Nah, gitu, lakukan sholat-sholat sunnah, kan banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, ya. Ya, memang ada. Sebagian ulama membolehkan mengqadha sholat. Nah, ada memang qadha sholat. Jadi silakan kalau ibu mengqadha, tapi kalau tidak pun bertaubat kepada Allah. Allahumma firli warhamni wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan aku bertaubat kepadamu. Dan banyaklah bersedekah dan melakukan sholat-sholat sunnah lainnya. Kalau qadha itu memang ada, dalam fikih ada. Nah, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan mengqadha sholat. Itu terserah kita lagi. Ya Bu, ya. Silakan. Ya. Tidak diketahui lagi di mana orangnya, tidak, entah di mana-mana dia, ya. Iya, benar. Hutang itu tetap hutang. Jadi di antara caranya adalah bersedekahlah sebanyak itu atas nama dia.
Ini maaf Bu, tadi ada hadis apa? Hadisnya itu ad-dain jarra manfaatin fahuwa riba. Utang yang dimanfaatkan itu maka menjadi riba. Menjadi riba artinya orang yang berhutang itu jelas Bu. Kalau bank tuh, itu jelas tuh. Ada bank syariah. Bank syariah. Nah, kenapa? Syariah mahal. Yang halal itu memang mahal. Ya kan? Yang haram kan murah, sekilo. Tapi yang halal kan sekilo 160 ya. Ya. Ya baik. Ya silakan Bu. Ya. Itu namanya harta syirkah. Harta syarikat. Artinya uang ini kan punya bersama gitu ya. Nah, itu harta syarikat. Harta syarikat itu harta bersama. Berarti sama-sama modalnya. Nah, itu namanya syirkah mufawadhah. Kalau digunakan untuk yang lain itu harus atas izin yang lain. Tapi bukan sudah minta izin sebelumnya. Iya. Iya, karena kan sudah diizinkan. Nah, nggak apa-apa. Uangnya uang siapa? Uangnya. Teman titip ke kita itu. Nah, jadi titipnya ada dua. Kalau titip ini namanya wadi'ah. Kalau wadi'ah yadul amanah, itu nitip tak boleh pakai. Kalau domanah nitip boleh pakai. Makanya kalau ada orang nitip harus ada akad. Nah, nitip. Akadnya itu apa? Ini nitip uang, ini uang kami putar ya. Harus ada akad. Tapi kalau wadi'ah yadul amanah, saya nitip uang ya, tak boleh pakai. Nah, jadi harus ada akad. Saya nitip uang, uang ini nitip nyimpan aja atau gimana? Iya, harus ada akad. Iya betul. Dia minta uang itu ada, tapi artinya uang ini kan kita putar nih. Harus ada akad. Itu namanya yadud domanah. Harus ada akad dengan orang yang nitip. Kamu nitip uang ke saya, iya. Ini uang ini saya pakai ya. Saya putar nih. Harus ada akad dengannya. Kalau nitip sesuatu tak boleh. Nitip sesuatu misalnya, tolong ini ya, langsung dipakai kemana-mana. Sebenarnya tak boleh. Nitip motor, saya nitip motor ya, sini ya. Ini titip kunci ya, ini pergi dia. Inilah mas saya nih, saya pakai motor nih. Tak boleh kalau dia nitip. Tak boleh tuh. Tapi kalau nitip motor nih, kalau bagaimana kalau nanti saya pakai boleh? Boleh. Itu lain hal. Jadi harus ada akad. Ya. Ini tip suami nanti kan. Ini suami. Bu, ini abang tinggal dulu sebentar ya. Saya mau pergi belanja. Itu kan nitip tuh. Boleh pakai nggak? Kan kira-kira gitu ya. Mohon maaf, afwan. Saya mohon maaf. Bukan maksud saya apa enggak. Artinya barang titipan itu tak boleh. Ini dimanfaatkan. Makanya ada barang titipan itu ada dua. Yang boleh dimanfaatkan dan yang tidak. Tergantung akadnya nanti. Gitu. Jadi harus akadnya. Biasa tuh kalau menerima titipan tuh bilang aja, ini nitip ya, ini kami pakai ya uang nih. Bilang aja, kan tinggal akad gitu aja, ya nggak apa-apa pakai. Pokoknya ketika saya minta ada, selesai. Dah jelas? Baik, itu aja dulu ya. Udah ngantuk ya. Yang tuh, ini udah 5:30. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.